Yo, what's up guys? Balik lagi sama gue Sigar Motovlog di sini. Akhirnya gue ngevlog lagi ya. Ini gara-gara kita mau Matic War. Kalian tahu lah kalau kalian follow Instagram gue mau Matic War lagi ke Ciletuh kali ini kita ya. Berangkatnya tuh hari Sabtu, sekarang hari Kamis dan gue belum ngapa-ngapain. Motor baru banget dibongkar hari ini. Ini motornya Bang Angga habis di mapping. Motor kenceng lah ini, pokoknya kenceng banget. Nah, gue di video kali ini nih pengen ngasih lihat juga apa sih yang kalian harus prepare motor kalian. Ya kurang lebih buat Matic dulu lah ya kali ini. Buat Matic apa aja yang harus di prepare. Pertama sih ini gue lagi udah dibongkar. Gue tadi mau ngevlog tapi mau dari awal tapi lupa guys. Karena udah gara-gara udah lama banget nggak ngevlog, jadi gue mikir hari ini nggak ngevlog padahal gue bawa kamera. Nah jadi hari ini gue pengen, jadi ini udah dibongkar sama Om Regen, udah dibuka semua, mau dicek-cek dan gue pengen ganti beberapa part yang karena ngikutin tracknya juga katanya. Gue belum pernah ke Ciletuh kan, katanya Ciletuh kan ya gunung-gunung kayak ya mirip-mirip kayak kemarin-kemarin lagi lah. Nah makanya gue karena motor udah standar jadi gue pengen oprek aja CVT-nya buat jalur yang bakalan kita lewatin gitu, karena kan lewat pegunungan gitu. Makanya gue pengen setel motor gue itu untuk torsinya lebih gede gitu ya. Nah jadi sekarang sama Om Regen lagi dibersihin dulu CVT-nya. Ya, ini mas sebenernya gue sekarang ini lagi servis biasa aja sih, servis mau touring mau kagak ya servis biasanya kayak gini. Lagi dibersihin. Nah gue pengen ganti per CVT-nya nih. Ada CVT per kopling ya, per CVT. Gue mau ganti ini kan 1500 KTC. Nah ini Om Regen ada juga, ini 1500 juga, mereknya TDR yang kuning. Nah apa bedanya, padahal sama nih ya. Jatuh deh. Sama-sama 1500, cuma gue nggak tahu ya, ini sebenarnya sama-sama bekas sih ya. Tingginya sih kurang lebih sama. Nah tapi kalau ditekan yang ini, yang KTC 1500 dibanding sama yang ya mungkin kalian nggak bisa ngelihat ya, cuma gue yang ngerasain ya. Ini tuh lebih keras, yang ini lebih keras. Nah jadi gue mau naikin torsinya itu dengan cara pertama ini gue kerasin dulu fairnya, gue cari yang lebih keras. Terus roller ini yang berapa? Oh ini yang ori, ini yang orinya. Gue tadinya kan karena gue pakai yang ori kan. Yang orinya itu 13. Gue turunin ke berapa kan tadi? Gue turunin ke 11 gram. Terus oh ini mau diamplasin dulu karena ini halus banget. Gue nggak tahu ya, ini udah halus banget. Ini tuh mereknya, rumah koplingnya TDR, ini punya TDR. Ini dua merek yang sebenarnya ini ya. Gue rumah koplingnya pakai itu, tapi ininya pakai USR. Tapi kampasnya bikinan Om Regen, jadi semua ini udah custom, semua ini udah nggak ada yang bener ya kan. Ininya terus pairnya itu dalamnya kalau nggak salah standar apa pakai punya Dit gitu ya, gue lupa. Nah ini punya dari Om Regen itu. Ini udah lama banget gue ganti tapi masih tebel banget. Nah tapi masalahnya adalah gue sekarang rada ininya licin banget. Jadi mau diamplasin dulu sama Om Regen karena ininya juga udah mengkilap banget. Terus abis ini kita mau ngecek rem ya kan, rem depan belakang. Kalau suspensi gue udah ya namanya standar tuh, gue jual yang RCB. Ban tadinya gue pengen ganti, gue nggak tahu nih sempat apa enggak ya. Mungkin besok gue ganti, bisa jadi gue ganti pakai Maxxis. Depan kan udah Maxxis, ban belakang gue masih standar. Terus rem belakang yang Strom, rem depan KTC nanti gue pengen minta tolong Om Regen buat dicek kampasnya, dibersihin. Terus nah ini motor gue tuh lagi ada masalah, gue nggak tahu kenapa. Kan ini motor udah full standar ya, cuma porting doang headnya. Terus gara-gara jarang dipakai kali ya, beberapa lama ini tuh kayak sebulanan ini gara-gara jarang dipakai, pas kali gue pakai motornya kayak ada trouble gitu, gue nggak ngerti kenapa. Jadi kalau digas tuh kayak dia ngedelay gitu. Nah jadi tadi throttle bodinya dibuka sama Om Regen, dibersihin, dicek, udah dibersihin. Apa lagi ya, ini sejauh ini nih buat kalian yang nanya nih, yang nonton videonya nih, ini masih berfungsi dengan baik di motor gua, nggak ada masalah dengan kode 12 selama ini karena udah diganti kabelnya, soketnya ya. Jadi kita lihat aja ya prosesnya, kita time lapse dulu, nanti kalau misalnya ada apa-apa kita ngobrol lagi.
Oke guys, nih udah mulai dipasangin motornya. Tadi habis diservis CVT-nya segala macam. Tadi gue pengen bikin apa namanya? Timelapse tapi baterainya habis nih, baru gue selesai. Nah, jadi udah kepasang, terus tadi ada masalah dikit. Bukan masalah sih, emang ini motor nggak tahu kenapa ada trouble aja pas udah distandarin. Udah hilang. Gue ganti roller. Tadi gue habis belanja beli roller 10 gram. Per tadi kan gue ganti. Terus gue mau nambahin ini akhirnya Matic War, tapi gue nggak prepare-nya bukan buat kenceng-kencengan, tapi buat touring nih. Gue beli lampu-lampu ya beginilah, lampu-lampu murah sih, 250.000 begini doang, buat dipasang di depan di fender. Ntar jadi masih dipasang. Jadi ya itu sih yang harus di prepare, paling servis ringan. Terus gue tadi ganti oli pakai Yamaha Supermatic. Terus tadi Om Regen habis ganti injektor karena kayaknya injektornya bikin masalah di motor gue. Jadi ganti injektornya, gue nggak tahu pakai injektor yang kayak gimana. Terus nih tadinya gue pakai Quick-Tech, tapi Quick-Technya gue cabut dulu. Karena tapi nggak tahu sih nih mau dicobain. Karena sebelumnya pas pakai Quick-Tech agak nggak enak motornya, apa nggak tahu settingannya kali ya. Ya bisa jadilah, ntar bisa dicoba lagi Quick-Technya. Nah, selanjutnya di sini kita mau masang lampu, tes lampu, terus tombolnya juga udah ada. Jadi gue rencananya nggak mau pasang di sini ya, gue pasangnya di sini di bawah. Karena kalau di sini kayak gimana banget, di bawah pasang lampunya. Tadi kayak gue udah ngecek kalau kampasnya masih tebal karena gue waktu itu ganti, udah pernah ganti, jadi masih tebal. Rem belakang nanti gampang, tinggal puter doang. Terus tadi habis di apa namanya ya, di cleaner, kayak injektor cleaner sama Regen, udah di infus, udah. Jadi harusnya sih udah ready sih ya. Gila, ntar gue kasih lihat pas lagi memasang lampu ya. Nih tumben-tumbenan gua mau touring, tapi bukan nyetel buat kenceng, tapi beneran buat proper buat touring. Oke, ntar kita lanjutin lagi nih, nunggu motornya udah dipasang-pasangin sama Om Regen ya. Oke, lampunya sudah mau terpasang. Sorry ya kalau gelap nih, bengkelnya lagi. Gue udah lama nggak kesini, jadi gue nggak urusin aja. Lampunya nggak terang. Ini lagi sama Om Regen dicari. Terus gue tombolnya gue pasang di, kelihatan nggak di atas sih. Ini tombolnya. Thank you to Om Bayu, karena Om Bayu. Ah iya, guys, by the way ini ada Lexi. Tapi bukan Lexi sembarangan, kampret. Gue tadi nyobain kan. Kenceng banget cuy. Kalian kalau mau gua tes Lexi siluman ini, karena kelihatannya kayak motor mama doang udah, tapi ternyata kenceng. Bahkan knalpotnya aja tuh standar, tapi berisik banget. Kalian kalau mau gua nge-review Lexi ajaib ini, speknya gue udah tahu, pokoknya speknya agak gila sih, makanya kenceng banget nih motor. Kalau kalian mau, kalian tulis di kolom komen ya, Bang review Lexinya. Ntar gue bakalan review nih motor, karena agak ajaib juga nih motor. Dari tampilannya kayak biasa aja gitu ya, tapi padahal buset. Ya pokoknya kalau motor racing udah pakai scoop biasanya kenceng. Biasanya kalau kata anak Matic gitu. Oke, kita lanjutin lagi ya dengan project Aerox ini. Oke guys, what's up?
Aduh, kita udah mau touring nih. Kemarin kan kalian lihat ya. Sorry gue nggak ngasih updatean pas kemarin lagi masih di bengkel karena baterai GoPro-nya mati. Gue lupa bawa baterai cadangan. Nah, intinya sih sekarang lampunya udah kepasang. Motor udah enak. Gue tinggal isi bensin sama pompa ban belakang karena ban belakang gue udah agak kempes ternyata. Baterai mesinnya kok masih standar bang. Iya, soalnya sayang cuy, karena terakhir gue touring pakai ban ini tuh enak-enak aja gitu. Mau basah dikit pun nggak terlalu masalah di gue gitu ya. Ini baru pertama kali gue menuhin bagasi Aerox cuy. Agak susah, nggak susah sih. Tuh langsung nutup, gampang. Enaknya touring pakai Matic. Banyak tempat buat naruh barang. Oke. Nih ya, lampunya itu gue bikin tombol di sini nih. Tuh kuning. Kalau dimnya jadi lampu putih. Mantap kan? Terang banget cuy, sumpah. Padahal harganya cuma 200 ribuan. Gue nggak tahu ya kalian bisa denger apa enggak. Buset, nih orang enak banget. Tengah jalan anjir. Gue nggak tahu ya kalian bisa denger apa enggak. Ini sebenarnya serasa motornya halus banget. Gak ada yang getar, gak ada yang apa, cuma suara mesinnya agak berisik aja. Kayak dari CVT ya sih feeling gue. Karena gue sekarang pakai 10 gram mesin standar, jadi pasti agak ngeden sih. Oke, langsung gaspol tuh. Enak kan ke 80 90 sih, lumayan agak cepet ya. Yang gue lihat sih lumayan rame ini yang ikut guys. Cukup rame, ada 20-an orang. Ya cuma kan gue nggak ngikut dari Bandung ya, jadi ya setengah perjalanannya aja. Berangkat pulangnya juga gue nggak ke Bandung, jadi pulangnya gue langsung ke Jakarta. Karena kalau gue lihat peta, lumayan cuy kalau ke Bandung dulu. Kayak ya nyampein diri sih sebenarnya. Jadi ya udah, makanya gue bilang ke anak Banana Split ketemu di Bandung, nggak ketemu di tengah jalan deh. Gitu. Oke deh, karena perjalanan masih jauh dan membosankan, nanti gue lanjutin lagi guys kalau gue udah ketemu Bang Angga sama Kenny ya. Ya langsung kita lanjutin pas ke Shell Pajajaran. Buat kalian sih cuma sekejap ya, tapi buat gue masih ada perjalanan sejam lebih. Oke, ntar gue lanjutin lagi guys. Oke guys, kita sudah di Bogor. Udah ada Bang Angga di depan, di belakang gue ada Kenny pakai X-Max. Anak Bandung, gue sih baca grup tadi udah pada ngumpul, cuma gue nggak tahu sih sebenarnya pada jalan apa belum. Iya ada Vkombi coy. Cuma gue nggak tahu siapa. Udah diceperin depannya. Tadi kata Bang Angga sih kita ke titik ketemuannya itu sekitar sejam setengah dari sini. Gue nggak tahu lewat mana cuy, sumpah. Karena gue nggak pernah ke Ciletuh gitu, dan ini mau ketemu di Cikidang, gue juga belum pernah sama sekali. Jadi kita ikutin aja Bang Angga, karena Bang Angga kurang lebih udah tahu semua jalan di Indonesia anjir. Dia sering banget touring. Ini Bang Angga nggak bakal mungkin sih kalau motor standar bisa kayak gini. Tuh motornya udah full power. Jadi walaupun dengan beban Bang Angga, tapi motornya masih apa ya, masih sangat memadai. Dan feeling gue dari semua ya kita di Matic War ini,
BS kayaknya kayak ini doang ya pakai X-Max kayaknya. Sisanya ya motor-motor kecil biasa. Matic-matic kecil. Cuma gue percaya sih sama ini karena dia cukup oke bawa motor. Cikereteg. Lu guys sorry banget ya nih kalau gue norak banget sama jalanan. Itu gunung apa tuh? Oh ya, kalau yang belum tahu ini gue bakalan bagi jadi beberapa part. Paling 3 part sih. Part pertama ya kita lihat aja sampai mana ya kan. Ntar part kedua dilanjutin sampai sama anak anak Asmi sampai nyampe Ciletuh. Part ketiga mungkin pas kita lagi main-main sama anak-anak. Pas keempat nggak tahu sih, gue lihat aja ntar deh. Wuhuu, itulah gunanya kalau touring jangan segaris. Nah ini trik juga nih yang keberapa nggak tahu. Kalau kalian touring misalnya mau nikung ya, di tikungan itu kalian nggak apa-apa segaris sama orang depan kalian, tapi lihat dulu depannya siapa. Kalau depannya yang udah hafal banget jalan dan nikungnya jago, lainnya dia juga nggak terlalu ngebut gitu ya, nah kalian ikutin lainnya dia, garisnya nggak apa-apa. Tapi kalau orang yang ngebut banget, kalian nggak bisa ngikutin pace-nya, jangan diikutin karena ngerem buka gasnya juga pasti ntar yang ada kalian malah kaget.
Tidak tersedia, belum tersedia tuh. Paling Pertamax lo isinya. Mana belum tersedia? Itu di tulisan itu. Oh, iya, anjing. Itu tinggal berapa? 2,5. Baru berkurang 1. Gue isi dulu deh Pertamax.